Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Mata indah Bing Suang menyipit saat melihat Xiaoyan. Cairan dingin roh es. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan mengangguk pelan dan berkata, junior ini bersedia menukar pil Bodhisattva sebagai ganti cairan dingin roh es dari senior. Ucap Xiaoyan, apakah kamu ingin membuat kesepakatan dengan ratu ini? Bing Suang sedikit mengangkat matanya yang panjang dan sipit, nada suaranya tampak dingin. Namun saat ini ekspresi wajah Xiaoyan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dari perhatian Bing Suang pada pil Bodhisattva, jelas bahwa dia sangat membutuhkan pil ini. Dan karena itu dia bahkan lebih tidak mungkin membunuh Xiaoyan. Begitu dia melakukannya, dia akan memotong jalannya sendiri. Tanpa bantuan pil, luka yang tersembunyi di tubuhnya hanya akan menjadi semakin serius hingga membahayakan hidupnya. Pada saat itu bahkan pil ajaib tidak dapat menyelamatkannya. Baiklah, aku dapat menukar cairan dingin roh es denganmu. Tetapi bagaimana aku tahu jika kamu memiliki formula pil Bodhisattva? Jika tidak, bukankah kamu menggoda ratu lagi? Ucap Bing Suang. Tangannya yang baru saja jatuh, terangkat lagi. Pada saat yang sama aura dingin dengan cepat mengembun di dalam gua. 6 cermin es di sekitar tubuh Xiaoyan juga tiba-tiba terguncang. Tampaknya selama ada perselisihan, mereka akan segera melancarkan pemboman hebat terhadap Xiaoyan. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan perlahan mengangkat tangan kanannya. Kekuatan jiwa di tengah alisnya dengan cepat mengalir keluar dan mengembun menjadi massa cahaya energi putih susu di telapak tangan Xiaoyan. Di dalamnya ada formula pil Bodhisattva, ucap Xiaoyan. Di bawah kendali Xiaoyan, kelompok cahaya itu perlahan melayang menuju Bing Suang dan akhirnya melayang di udara di depan Bing Suang. Mata Bing Suang menunjukkan keraguan. Dia menatap kelompok cahaya yang tergantung di depannya. Setelah sedikit ragu, dia mengulurkan ibu jari yang ramping dan dengan lembut menunjuk pada kelompok cahaya putih susu. Dengan sedikit dengungan, sebuah pesan juga mengalir ke dalam pikirannya di sepanjang ujung jarinya. Sesaat kemudian, ketika Bing Suang menatap Xiaoyan lagi, ekspresi puas akhirnya muncul di mata biru esnya. Ya, itu adalah formula pil Bodhisattva. Bing Suang mengangguk dan menunjukkan senyum langka kepada Xiaoyan. Nada suaranya acuh tak acuh. Melihat senyum menawan di wajah cantik Bing Suang, Xiaoyan tanpa sadar menggigil di lubuk hatinya dan berulang kali memperingatkan dirinya sendiri bahwa wanita di depannya tidak mudah diprovokasi. Sekarang, junior ini ingin bertanya mengenai cairan dingin roh es itu, ucap Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Bing Suang langsung tersenyum. Nada suaranya tampak santai. Oh, apakah kamu berniat mengambil sesuatu sebelum bekerja? Saat kau kembali membawa pil Bodhisattva, ratu ini tentu saja akan memberimu cairan dingin roh es, ucap Bing Suang. Mendengar ucapan itu, wajah Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk terlihat sedikit lesu dan ingin berbicara. Namun Bing Suang mencibir, menatap Xiaoyan dan berkata dengan nada dingin. Satu hal untuk hal lain, jika kau tidak bisa mendapatkan pil itu, kau tidak akan mendapatkan cairan dingin roh es, ucap Bing Suang. Baiklah. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan menyetujuinya. Ketika Bing Suang meninggalkan gua, Xiaoyan akhirnya merasa lega. Meskipun prosesnya sedikit merepotkan, bagaimanapun juga dia akhirnya menyelesaikan masalah mendapatkan mata air dingin roh es. Duduk di tempat tidur, Xiaoyan tidak terlalu banyak beristirahat, tetapi menjalankan ki mantra api di tubuhnya. Sambil memulihkan tubuhnya yang terkena energi dingin, dia terus memperkuat doge di tubuhnya. Setelah kontak tadi, Xiaoyan juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya saat ini. Dia baru saja menembus ranah bandi bintang 6. Sekarang kekuatan Xiaoyan dapat dibandingkan dengan bandi bintang 9 biasa. Tentu saja meskipun kekuatannya telah berada di tingkat bandi bintang 6, dia perlu menstabilkan doki yang membara di tubuhnya. Seperti kata pepatah, tidak ada waktu dalam kultivasi. Xiaoyan duduk di tempat tidurnya selama sebulan. Dalam waktu ini, Murong Qianqian tidak tahu berapa kali dia telah berkunjung.
Tetapi setiap kali dia melihat, Xiaoyan sedang duduk di tempat tidur dengan mata tertutup. Meskipun ada sedikit depresi di hatinya, yang muncul di wajah cantik Murong Qianqian masih merupakan senyum kegembiraan ketika Xiaoyan bangun. Sementara Xiaoyan menarik diri dari kondisi kultivasinya, Bing Suang yang tidak terlihat selama sebulan juga datang lagi. Ketika Bing Suang memasuki gua, hal pertama yang dilihatnya adalah Murong Qianqian memegang lengan Xiaoyan dengan dua tangannya. Dalam senyum kering tak berdaya di wajah Xiaoyan, dia menceritakan kepadanya beberapa hal menarik dalam sebulan terakhir. Tentu saja Xiaoyan secara alami tidak berdaya dalam hal ini. Dan ketika dia melihat Bing Suang yang baru saja tiba, wajahnya akhirnya menunjukkan ekspresi seperti melihat iblis. Melihat ini, Bing Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan mulutnya. Dia mendatangi mereka dan duduk di sebelah meja batu lagi. Mata biru esnya yang indah menatap Murong Qianqian dan berkata, "Qianqian, apakah ayahmu dan saudaramu tahu tentang kedatanganmu kali ini?" ucap Bing Suang. Ekspresi wajah cantik Murong Qianqian langsung mengeras begitu Bing Suang mengatakan ini. Setelah mendengar kata-kata Bing Suang yang penuh dengan ketegasan, Murong Qianqian bingung harus berbuat apa. Ekspresi di wajahnya yang cantik dan lembut juga menjadi agak lesu. "Bicaralah, apa yang sebenarnya terjadi?" ucap Bing Suang. Tatapan Bing Suang tajam saat dia menatap Murong Qianqian. Nada suaranya dipenuhi dengan kemarahan. Ditatap oleh Bing Suang seperti ini, bahkan Murong Qianqian tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Tentu saja, itu lebih karena dia tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah. Wajah cantiknya menampakkan ekspresi malu-malu saat ia menggigit bibir merahnya. Tangannya memeluk lengan Xiaoyan tanpa sadar mengencang. Alisnya sedikit berkerut saat matanya yang indah sedikit berputar. Setelah beberapa lama, Murong Qianqian akhirnya mengangkat matanya dan menatap Bing Suang. Dia bergumam dengan suara rendah. "Mereka memaksaku untuk berkultivasi setiap hari. Aku merasa kesal. Jadi aku berpikir untuk datang ke tempat kakak perempuan Bing Suang," ucap Murong Qianqian. "Kalau begitu, seharusnya kamu tidak menceritakan hal ini kepada ayahmu sebelum kamu pergi. Tahukah kamu bahwa selama beberapa bulan ketika kamu meninggalkan rumah, ayahmu dan saudaramu telah mengacaukan seluruh klan," ucap Bing Suang. Teguran marah Bing Suang membuat wajah cantik Murong Qianqian menjadi pucat pasi. Selain kakak dan ayahnya sendiri, Bing Suang adalah orang ketiga yang berani menegurnya seperti ini. Meski begitu, Murong Qianqian tetap menahan semua amarahnya di hadapannya. Sekarang setelah dia sekali lagi ditegur oleh Bing Suang, perasaan dendam tanpa sadar muncul di hati gadis muda itu. Dalam sekejap mata, air mata sudah muncul di mata gadis muda itu. Sepasang matanya yang cerah juga berubah menjadi merah. Melihat kejadian ini, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan beberapa patah kata, bagaimanapun juga ini adalah masalah keluarga orang lain. Sebagai orang luar, agak tidak pantas baginya untuk ikut campur. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiaoyan dapat memahami makna di balik kata-kata Bing Suang. Saat itu ketika dia meninggalkan klan dan berkelana ke benua sendirian, Xiao Zhan, ayahnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran terhadapnya. Namun sekarang Xiaoyan juga sudah menjadi seorang ayah. Jadi wajar saja jika ia sangat memahami hal ini. Melihat penampilan Murong Qianqian yang tampak menyedihkan, Bing Suang tidak merasa aneh dan mendengus pelan. Dia mengerut bibirnya dan berkata dengan suara rendah, "Ayahmu sudah mengirim pesan. Orang yang akan menjemputmu sudah menunggumu di Sahepu. Bersiaplah untuk segera kembali," ucap Bing Suang. Mendengar hal itu, raut wajah Murong Qianqian berubah lagi. Ia tidak menyangka bahwa orang yang akan menjemputnya sudah tiba di Sahepu. Sepertinya ayah dan kakaknya benar-benar cemas. Ketika memikirkan kemarahan ayahnya, gadis itu tidak dapat menahan rasa takutnya. Dia tidak takut pada apapun dalam keluarga, tetapi dia hanya takut pada ayah dan saudara laki-lakinya. Sekarang setelah mereka mengirim orang ke sini untuk mencarinya, tidak sulit untuk membayangkan emosi seperti apa yang mereka rasakan. Ketika teringat ekspresi marah ayah dan saudaranya, hati Murong Qianqian tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Pikirannya berputar cepat dalam benaknya, dan secercah cahaya pun menyala. Murong Qianqian sekali lagi mengangkat pandangannya dan menatap Bing Suang. Ia berpura-pura tak berdaya saat berkata, "Saudari Bing Suang, aku bisa kembali. Tetapi kamu juga tahu bahwa Sahebu berada di perbatasan antara wilayah Silin dan wilayah Belantara Barat. Ada banyak praktisi kuat di sana. Dan perjalanan dari sini ke Sahebu tidaklah singkat. Aku tidak bisa," ucap Murong Qianqian. Sebelum Murong Qianqian sempat menyelesaikan perkataannya, Bing Suang memotongnya. "Jangan berpikir untuk menunda waktu. Aku tahu kamu ingin tetap bersama bocah nakal ini," ucap Bing Suang. Kemudian dia mengalihkan pandangannya
dan matanya yang panjang dan indah tertuju pada Xiaoyan. Mata biru esnya menatap Xiaoyan, dan cahaya dingin samar-samar muncul di kedalaman matanya. Sekarang aku akan menyerahkan gadis ini kepadamu. Jika kau dapat mengirimnya ke Sahebu tanpa cedera, maka kau dapat mengambil cairan dingin roh es sebanyak yang kau mau. Di sisi lain, jika dia terluka, ucap Bing Xuang. Sebelum Bing Xuang selesai berbicara, Xiaoyan segera mengerutkan kening dan berkata, "Senior, kamu tidak perlu berkata apa-apa lagi. Aku mengerti. Namun aku masih berharap dapat menggunakan kemampuanku sendiri untuk menukar cairan dingin roh es dan tidak memanfaatkan persahabatanku dengan Nona Murong. Aku sangat berterima kasih atas kepercayaanmu kepadaku. Namun Nona Murong adalah temanku dan aku akan melindunginya. Bahkan jika kamu tidak memintaku untuk melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya," ucap Xiaoyan. Mendengar Xiaoyan mengatakan ini, Murong Qianqian yang berada di samping tidak dapat menahan senyum lembut di wajahnya. Melihat jawaban tegas di wajah Xiaoyan, mata indah Bing Xuang sedikit berkedip. Matanya yang sedikit bersinar menatap Xiaoyan dalam-dalam. Seketika dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata sekali lagi, "Baiklah, kalau begitu, kamu bisa beristirahat untuk 1 hari lagi. Besok pagi aku akan mengirimmu ke pinggiran pegunungan Silin. Selama kamu melewati pinggiran pegunungan, kamu akan dapat mencapai ujung lain pegunungan Silin," ucap Bing Xuang. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan wajah tenang. Di sisi lain, wajah cantik Murong Qianqian dipenuhi dengan depresi. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar akan setuju dengan Bing Xuang untuk mengirimnya kembali. Setelah memberikan beberapa instruksi, Bing Xuang berdiri dan meninggalkan gua, meninggalkan Xiaoyan dan Murong Qianqian. Setelah itu Murong Qianqian menggumamkan beberapa patah kata kepada Xiaoyan. Tak lama kemudian, dia keluar dari gua dengan wajah tidak senang. Dalam sekejap mata, hanya Xiaoyan yang tersisa di dalam gua. Namun Xiaoyan langsung merasa lega. Kepergian Murong Qianqian membuatnya merasa tidak tertekan lagi. Pada saat yang sama, perasaan berapi-api perlahan-lahan melonjak dalam hati Xiaoyan menuju perjalanan selanjutnya. Wilayah Barat. Itulah tempat berkumpulnya para ahli sejati. Hanya di sanalah kekuatan Xiaoyan dapat benar-benar meningkat. Hari berikutnya, Xiaoyan dan Murong Qianqian dengan mudah tiba di tepi pegunungan Silin di bawah perlindungan Bing Xuang. Ketika mereka tiba di sini, mereka bertiga perlahan berhenti di udara. "Baiklah, aku akan mengantarmu ke sini. Selanjutnya, selama kau menuju ke barat, kau akan dapat melewati pegunungan Silin dengan aman. Aku akan merepotkanmu untuk urusan setelah itu," ucap Bing Xuang. Tidak diketahui apakah itu karena transaksi antara mereka berdua atau karena kata-kata yang diucapkan Xiaoyan kemarin. Tetapi pada saat ini, ketika Bing Xuang berbicara kepada Xiaoyan, nadanya yang awalnya dingin menjadi sedikit lebih hangat. Bahkan ekspresi di wajahnya yang tegas menjadi jauh lebih hangat dari sebelumnya. Setelah berbicara, Bing Xuang melambaikan tangannya yang putih bersih. 2 sinar cahaya langsung melesat ke arah Xiaoyan dan Murong Qianqian. Tanpa sengaja menangkap sinar cahaya itu, apa yang muncul di telapak tangan Xiaoyan adalah sebuah tablet batu giok, yang tak lain adalah batu Cihanyu. "Ini untukmu. Lain kali jika kau datang ke sini lagi, kau tidak perlu bersusah payah," ucap Bing Xuang. Sambil memegang Cihanyu di tangannya, wajah Xiaoyan perlahan-lahan menampakkan ekspresi serius. Tak lama kemudian, dia tidak mengatakan apapun lagi dan menangkupkan tinjunya dengan kuat ke arah Bing Xuang. Tindakan Bing Xuang tidak diragukan lagi telah mengakuinya. Paling tidak, kecurigaan di hatinya terhadap Xiaoyan telah sepenuhnya hilang. Setelah Bing Xuang berbalik dan pergi, Xiaoyan akhirnya perlahan menarik pandangannya. Di sampingnya, alis mata panjang dan indah milik Murong Qianqian juga sedikit berkerut. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam pikirannya. Sambil menghela nafas panjang, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melihat hamparan awan putih yang luas di atas kepalanya. Kilatan cahaya tanpa sengaja melintas di kedalaman matanya yang hitam pekat. Tak lama kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dengan cara subscribe, like, dan komennya. Buat Sobat Noba semua yang ingin bergabung langganan, boleh banget untuk gabung langganannya ya. Dan pastinya ada keuntungan bagi Sobat Noba semua yang ingin berlangganan. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.